Para sederek ingkang kinurmatan, para sentana dalem, para nayaka tuwin pangembating praja, para sepuh tuwin para leluhur, para parampara tuwin senopati praja, ugi para abdi dalem sedaya. Kula ingkang kajibah dados badal wakil kalawangsa hanetepaken bilih Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudebya Rajaputra Nalendra ing Mataram Herjuna Darpita katetepaken minangka ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panetek Panatagama Kalipatulah ingkang jumeneng kaping 10 katetepaken tanggal 7 Maret 1989 utawi Slasa Wage Surya 19 Rajab 1921 ing Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kula nuwun sedherek sedaya sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Di dalam video kali ini saya ingin membahas apakah Wangsa Mataram Panembahan Senopati akan berakhir di Kraton Yogyakarta. Seperti kita ketahui bersama, kedudukan sebagai raja telah menjadi polemik dimulai tahun 2000 sampai dengan puncaknya tahun 2015. Sehingga pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwana menginginkan kondisi yang kondusif sehingga tidak menjadi polemik lagi dan dibesar-besarkan. Maka dari itu pada tanggal 30 April 2015, Sri Sultan Hamengkubuwana mengeluarkan Sabda Raja dan Dawuh Raja. Sabda Raja dan Dawuh Raja ini dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2015 di kediaman Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Bagaimanakah Sabda Raja dan Dawuh Raja ini? Monggo kita simak. Sabda Raja. Gusti Allah, Gusti Agung, Kuwasa Cipta. Ngamuningono sira kabeh abdi ningsun, putri dalem, sederek dalem, sentana dalem lan abdi dalem. Nampa weninge dawuh Gusti Allah, Gusti Agung Kuwasa Cipta lan ramaningsun, eyang ingsun ugi para leluhur negara. Wiwit wektu iki ingsun nampa dawuh kanugrahan, dawuh Gusti Allah, Gusti Agung Kuwasa Cipta. Asma kalenggahan ingsun yaiku ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwana
ingkang jumeneng ka-10 Surya ning Mataram, Senopati ing Lalaga, langgeng ing Bawana, langgeng ing Tata Panatagama. Sabda raja iki perlu dimangerteni, diugemi lan ditindakake. Ya mengkono sabdaning Sun. Dawuh raja, sira abdining Sun. Seksenana ingsun ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubawana ingkang jumeneng ka-10 Suryaning Mataram, Senopati ing Lalaga, langgeng ing Bawana, langgeng ing Tata Panatagama. Netepake putri ningsun Gusti Kanjeng Ratu Pembayun katetepake minangka Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawana, langgeng ing Mataram. Mangertenana ya, mengkono dawuh ingsun. Nah, sedulur, itulah sabda raja dan dawuh raja yang dibacakan pada tanggal 5 Mei 2015. Lalu sebenarnya, apakah wangsa Mataram di Keraton Yogyakarta akan berakhir? Kita lihat saja nanti. Dan yang jelas, kalau kita mengacu kepada aturan tentang pengangkatan atau suksesi dari seorang raja yang berada di Mataram, baik itu Keraton Solo, Mangkunegaran, Yogyakarta maupun Pura Pakualaman, maka harus mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Sultan Agung bahwa raja dipilih berdasarkan garis laki-laki, bukan garis wanita. Yang pertama, kemudian seorang pria dengan beragama Islam. Lalu jika sang raja tidak mempunyai putra, maka kedudukan raja akan diwariskan kepada putra raja sebelumnya. Artinya, harus diberikan kepada adik dari raja yang sekarang. Nah, ini diciptakan oleh Sultan Agung supaya tidak terjadi perebutan tahta atau kekuasaan nantinya. Nah, kalau dari sabda raja ini kita bisa menyimpulkan di antaranya ada perubahan yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang pertama, gelar raja dirubah. Yang kedua, Khalifatullah dihilangkan. Yang ketiga, sedoso digantikan dengan 10. Yang keempat, mengubah perjanjian antara Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Kelima, menyempurnakan keris Kiai Ki Ageng Kopek dan Joko Piturun. Nah, coba kita simak satu persatu. Mengenai perjanjian dari Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan, tentunya sudah saya ulas di Kidung Mataram di awal-awal cerita tentang Kerajaan Mataram, di mana Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan berusaha negosiasi sampai keturunan ke-7, dan Ki Ageng Pemanahan menjawab, Allahu alam bagaimana yang terjadi nanti.
Nah, maka dari itu banyak yang beranggapan bahwa raja yang berikutnya adalah keturunan dari Ki Ageng Giring. Padahal kalau kita simak di dalam Kidung Mataram ini sudah pernah terjadi keturunan Giring, yaitu Pangeran Puger. Itu adalah keturunan Giring. Nah, itu yang pertama ketika sang raja ingin merubah perjanjian antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Lalu yang kedua, kebetulan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tidak mempunyai putra. Sehingga kemungkinan akan diwariskan ke cucunya. Tapi kita lihat dulu bahwa suksesi Mataram menganut patrilineal atau keturunan berdasarkan garis ayah atau laki-laki. Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi adalah wangsa Mataram, keturunan Mataram. Ketika menikah dengan Niko Mesayuda, yang kemudian diberikan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Wironegoro, dan diberikan cucu 2 laki-laki dan perempuan. Maka bisa juga tahta itu diberikan kepada putra dari Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Namun ketika tahta ini diberikan kepada putra dari Kanjeng Ratu Mangkubumi, maka putuslah wangsa Mataram. Karena wangsa Mataram itu harus melihat garis ayah, dan wangsa dari putra Mangkubumi adalah wangsa Wironegoro. Padahal kalau kita menilai, orang tua dari Wironegoro ini adalah Sujatmoko, yang berarti masyarakat biasa. Sedangkan kalangan Karton juga mengetahui sulit akan ditarik jika Wironegoro ini adalah keturunan Ki Ageng Giring. Bahkan ada yang mengatakan sulit karena tidak jelas asal-usulnya. Banyak yang mengira bahwa Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi adalah diangkat sebagai putra mahkota dari Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-10. Padahal seperti kita ketahui bahwa gelar Mangkubumi itu adalah gelar putra yang dituakan di antara putra-putra lainnya. Sedangkan gelar untuk putra mahkota di Keraton Mataram, baik itu Keraton Solo dan Keraton Jogja, adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Raja Putra Nalendra ing Mataram. Nah, memang ada aturan bahwa raja bisa merubah paugeran. Namun ada aditium di Keraton Mataram, yaitu ojo dolanan adeking ratu. Nah, maka dari itu, pada tanggal 3 Juli tahun 2015, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menarik sabda raja dan mencabut permohonan penggantian gelarnya.
di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sehingga dengan penarikan pencabutan permohonan gelar ini, maka kesimpulan yang nomor 1, 2, 3, dan 4 itu adalah gugur. Karena gelar kembali menjadi gelar pertama. Kalifatullah, sedoso, dan perjanjian dari Ki Ageng Giring serta Ki Ageng Pemanahan kembali menjadi aturan yang telah dibuat oleh Sultan Agung. Dengan ditariknya pembatalan Sabda Raja mencabut permohonan pergantian gelarnya, maka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sudah kehilangan salah satu sifat raja, yaitu Sabda Raja Tan Kena Wolawali. Artinya, Sabda Raja itu adalah titah yang tidak bisa dirubah-rubah dengan seenaknya sendiri. Nah, sedulur, kalau melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya ketika nanti Sri Sultan Hamengkubuwono lengser, maka harusnya digantikan dengan adik-adik beliau, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kalau ingin Wangsa Mataram masih ada di Keraton Yogyakarta. Jadi demikian. Jadi demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang. Karena dukungan panjenengan sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.